warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Uliarati, mahasiswa Honors Institut Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Palembang. Hari ini saya akan menyampaikan laporan asuhan keperawatan dengan kasus gagal ginjal kronik, yaitu keperawatan medikal bedah. Berikut saya bacakan kasusnya. Seorang laki-laki berusia 60 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan BAB cair. Hasil pengkajian didapatkan pasien tampak lemah, membran mukosa kering, tekanan darah 100/80, frekuensi nadi 90 kali per menit, frekuensi napas 24 kali per menit, dan suhu 38 derajat Celcius. Osmolalitas urin 500, hasil pemeriksaan laboratorium HB10, HT 20%, nilai ureum 100 mg, nilai kreatinin 5 mg, dan kalium 5. Berikut saya bacakan format pengkajian asuhan keperawatan. Inisial klien Tuan M, usia 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Kertapati, pendidikan SMA dan pekerjaan swasta. Untuk riwayat kesehatan, keluhan utama yaitu pasien mengeluh BAB cair. Kemudian untuk faktor predisposisi, usia pasien 60 tahun, faktor presipitasi, pasien mempunyai penyakit hipertensi. Untuk riwayat kesehatan saat ini, data subjektif, pasien mengatakan mengeluh BAB cair. Kemudian untuk data objektif, pasien tampak lemah, membran mukosa kering. Hasil pemeriksaan fisik, tekanan darah 100/80, nadi 90 kali per menit, RR 24 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, osmolalitas urin 500, hasil pemeriksaan lab HB10, HT 20%, nilai ureum 100, kreatinin 5, dan kalium 5. Untuk masalah keperawatan di sini saya mengangkat 4, yaitu kekurangan volume cairan tubuh, hipertermi, keletihan, dan kerusakan integritas kulit. Riwayat kesehatan terdahulu, pasien tidak pernah mengalami kecelakaan, tidak pernah mengalami operasi, mempunyai penyakit hipertensi, dan belum pernah masuk ke rumah sakit. Untuk alergi, pasien tidak ada alergi makanan. Kebiasaan di sini pasien punya kebiasaan merokok dan kopi. Lalu untuk riwayat penyakit keluarga, tidak ada anggota keluarga yang mempunyai penyakit yang sama dengan pasien, serta tidak ada penyakit menular lainnya. Di sini pasien merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara dan dikaruniai 2 orang anak. Untuk pengkajian 12 domain di sini ada masalah pada domain kedua, yaitu nutrisi. Dengan data subjektif, pasien mengatakan mengeluh BAB cair. Dengan data objektif, pasien tampak lemah, membran mukosa kering, osmolalitas urin 500, hasil hemoglobin 10, HT 20%, nilai ureum 100, kreatinin 5. Dengan masalah keperawatan, kekurangan volume cairan. Kemudian pada domain keempat yaitu aktivitas dan istirahat, dengan data subjektif pasien mengatakan BAB cair. Data objektif klien tampak lemas dengan HB 10 mg dan HT 20% dengan masalah keperawatan keletihan. Kemudian pada domain ke-11 yaitu keselamatan dan perlindungan, dengan data subjektif pasien mengatakan BAB-nya cair. Kemudian data objektif pasien tampak lemah, membran mukosa kering, tekanan darah 100/80, frekuensi nadi 90 kali per menit, frekuensi napas 24 kali per menit, dan suhu 38 derajat Celcius dengan nilai ureum 100 dan kreatinin 5 dengan masalah keperawatan yaitu kerusakan integritas kulit dan hipertermi. Kemudian untuk pengkajian pemeriksaan fisik, di sini untuk sistem respirasi pasien mengatakan tidak sesak napas. Data objektif infeksi infeksi di sini 22 kali per menit, palpasi normal, perkusi sonor, auskultasi teratur, tidak ada masalah keperawatan. Untuk sistem kardiovaskuler di sini infeksi normal, palpasi tidak ada kardiomegali, perkusi tidak peka atau redup, kemudian auskultasi tekanan darah 100/80 derajat. Maaf, maksud saya 100/7/80 mmHg. Kemudian untuk sistem persarapan, pasien mengatakan semuanya normal. 12 saraf kranial berfungsi dengan baik, refleks fisiologis bicep positif, patella positif, dan tricep positif. Kemudian refleks patologis Babinski positif, Kernig positif, Bronsky positif. Tidak ada masalah keperawatan. Dan untuk sistem perkembangan di sini
pasien mengatakan dia jarang kencing dengan frekuensi 2-3 kali per hari, dengan infeksi simetris, palpasi tidak ada edema, perkusi normal, auskultasi dan nilai ureum 100 serta kreatinin 5 mg. Dengan masalah keperawatan kekurangan volume cairan. Untuk sistem pencernaan normal, tidak ada masalah. Kemudian untuk sistem penghidung, pasien mengatakan tidak mengeluh batuk dan tidak batuk. Maksud saya tidak flu. Dengan infeksi hidung simetris, tidak ada napas cuping tambahan, napas cuping hidung, kemudian palpasi normal, masalah keperawatan tidak ada. Kemudian pengkajian psikososial, persepsi klien terhadap penyakit. Pasien mengatakan setiap penyakit pasti ada obatnya dan dia selalu berdoa agar disembuhkan, masalah keperawatan tidak ada. Untuk reaksi saat interaksi kooperatif, pasien mau bercerita dan terbuka. Dan untuk status emosional, pasien tenang, pasien tampak tenang dan sabar. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang di sini, HB 10 gram dengan nilai normal 14-18, kemudian HT 20% dengan nilai normal 40-54%, ureum 100 dengan nilai normal 13-43, kemudian kreatinin 5 dengan nilai normal 0,6-1,2, dan kalium 5 dengan nilai normal 3-5,2. Terapinya di sini yaitu infus RL 20 tetes per menit dan paracetamol tablet 500 mg 3 kali 1. Kemudian untuk analisa data di sini, pasien mengatakan mengeluh BAB cair dengan DO, pasien tampak lemah, membran mukosa kering, osmolalitas urin 500 mg, hasil pemeriksaan lab HB 10 dan HT 20%, nilai ureum 100 dan kreatinin 5. Masalah keperawatan, kekurangan volume cairan. Kemudian untuk diagnosa kedua yaitu pasien mengatakan BAB-nya cair dengan DO, pasien tampak lemah, membran mukosa kering, tekanan darah 100 kali per 80, frekuensi nadi 90 kali per menit, frekuensi napas 24 kali per menit dan suhu 38 derajat Celcius dengan masalah keperawatan hipertermia. Lalu untuk diagnosa yang ketiga yaitu pasien mengatakan BAB-nya cair, DO, klien tampak lemah, HB 10 mg dan HT 20% dengan masalah keperawatan yaitu keletihan. Kemudian diagnosa yang keempat yaitu pasien mengatakan BAB-nya cair dan klien tampak lemah, membran mukosa kering, suhu 38 derajat Celcius, nilai ureum 100 mg dan kreatinin 5 dengan masalah keperawatan yaitu gangguan integritas kulit. Untuk prioritas masalah keperawatan di sini yang pertama yaitu kekurangan volume cairan, yang kedua hipertermi, yang ketiga keletihan, dan yang keempat kerusakan integritas kulit. Dengan diagnosa keperawatan, 1. Kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif ditandai dengan tampak lemah, membran mukosa kering, peningkatan suhu tubuh, penurunan pengeluaran urin, serta BAB cair, lalu HB 10, nilai ureum 100, HT 20% dan kreatinin 5. Diagnosa kedua, hipertermi berhubungan dengan adanya infeksi karena penyakit dan dehidrasi ditandai dengan suhu 38 derajat Celcius. Diagnosa ketiga, keletihan berhubungan dengan kelesuan fisik, anemia ditandai dengan kelelahan, tampak lemah dan kurang energi. Kemudian untuk kerusakan integritas kulit berhubungan dengan hipertermia, dehidrasi, ureum 100 dan kreatinin 5 ditandai dengan kerusakan integritas kulit. Untuk rencana keperawatannya di sini yaitu diagnosa pertama kekurangan volume cairan dengan label NOC hidrasi, kemudian label NIC di sini yaitu manajemen elektrolit cairan. Kemudian diagnosa kedua yaitu hipertermi dengan label NOC termoregulasi dan label NIC pengaturan suhu. Lalu diagnosa yang ketiga yaitu keletihan dengan label NOC tingkat kelelahan dan label NIC manajemen energi. Kemudian untuk diagnosa yang keempat yaitu kerusakan integritas kulit dengan label NOC integritas jaringan kulit dan membran mukosa dengan label NIC pengecekan kulit. Untuk implementasi dan evaluasinya di sini yaitu diagnosa pertama kekurangan volume cairan
berhubungan dengan kehilangan cairan aktif ditandai dengan tampak lemah membran mukosa kering, peningkatan suhu tubuh, dan penurunan pengeluaran urin. Dengan implementasi yang pertama yaitu memantau TTP, kedua memonitor status dehidrasi meliputi pengkajian turgor, yang ketiga menghitung kebutuhan cairan klien, yang keempat menganjurkan pasien untuk memperbanyak minum, dan infus RL 20 tetes per menit. Dengan evaluasi S, pasien mengatakan tidak cemas, maksud saya tidak lemas, lemah, dan letih. Pasien mengatakan hari ini kencing 5 kali. Untuk O, kesadaran kompos mentes, turgor kulit cepat kembali kurang dari 3 detik, tekanan darah 120 per 80, nadi 90 kali per menit, RR 22 kali per menit, dan suhu 37 derajat Celcius. Osmolalitas urin 250, hasil lab HB 14, HT 40%, nilai ureum 13, dan kreatinin 1. Untuk A, tampak tidak lemas, dan P, intervensi sebagian teratasi dan dilanjutkan. 1. Memberikan terapi cairan, 2. Menganjurkan pasien untuk memperbanyak minum, 3. Memberikan terapi obat-obatan antisepsi, antispasmolitik, dan antibiotik, 4. Observasi TTP pasien, dan kelima, lanjutkan intervensi. Untuk diagnosa yang kedua yaitu hipertermi berhubungan dengan adanya infeksi karena penyakit dan dehidrasi ditandai dengan suhu 38 derajat Celcius dengan implementasi monitor TTP pasien. Yang kedua, memberikan kompres hangat merangsang pusat pengatur panas untuk menurunkan produksi panas tubuh. Dan yang ketiga yaitu kolaborasi pemberian antipiuretik yaitu paracetamol untuk merangsang pusat pengatur panas di otak. Kemudian untuk evaluasinya sendiri di sini S, pasien mengatakan badan tidak terasa panas lagi. O, kesadaran kompos mentis, badan tidak panas, turgor kulit kembali di bawah 3 detik, dan tekanan darah 120 per 80, nadi 90 kali per menit, RR 22 kali per menit, dan suhu 37 derajat Celcius. Osmolalitas urin 250, hasil pemeriksaan lab HB 14, HT 40%, nilai ureum 13, dan kreatinin 1. Dengan A, tampak tidak lemas, dan P, sebagian masalah teratasi dengan melanjutkan intervensi yaitu memberikan terapi cairan, menganjurkan pasien untuk memperbanyak minum, yang ketiga memberikan terapi obat-obatan, dan keempat observasi TTP pasien serta lanjutkan intervensi. Dan untuk diagnosa yang ketiga yaitu keletihan berhubungan dengan kelesuan fisik anemia ditandai dengan kelelahan, tampak lemah, dan kurang energi. Dengan implementasi yaitu yang pertama kaji status fisiologis pasien yang menyebabkan kelelahan sesuai dengan konteks usia. Yang kedua, menganjurkan pasien untuk mengungkapkan secara verbal mengenai kesehatan yang dialami. Yang ketiga yaitu monitor intake asupan nutrisi untuk mengetahui sumber energi yang adekuat. Yang keempat, monitor dan catat waktu istirahat dan lama tidur pada pasien. Yang kelima yaitu berikan kegiatan pengalihan untuk meningkatkan relaksasi pada pasien. Dan untuk swab sendiri di sini untuk evaluasinya S, pasien mengatakan tubuhnya tidak lemah lagi dan sudah berenergi. O, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 120 kali per menit, nadi 90 kali per menit, RR 22 kali per menit, dan suhu 37 derajat Celcius. Osmolalitas urin 250 dengan HB 14 dan HT 40%, nilai ureum 13, dan kreatinin 1. Dengan A, pasien tidak tampak lemah, dan P, masalah keperawatan teratasi sebagian, dan dilanjutkan intervensi dengan memberikan terapi cairan, anjurkan pasien untuk menghabiskan makanannya, menganjurkan pasien untuk memperbanyak minum, menganjurkan pasien untuk beristirahat, dan mengajarkan teknik distraksi untuk meningkatkan relaksasi pada pasien serta observasi TTP pasien dan intervensi. Dan yang terakhir yaitu kerusakan integritas kulit berhubungan dengan hipertermia, dehidrasi, ureum 100, kreatinin 5 ditandai dengan kerusakan integritas kulit. Dengan implementasi di sini yaitu yang pertama, amati warna, kehangatan, pulposi, dan tekstur kulit. Kemudian monitor warna dan suhu kulit. Yang ketiga, monitor adanya ruam dan lecet pada kulit. Yang keempat, monitor adanya kekeringan yang berlebihan. Yang kelima, dokumentasikan perubahan membran mukosa. Dan yang keenam, periksa pakaian yang terlalu ketat. Dan untuk evaluasinya sendiri di sini S, pasien mengatakan masih sedikit
masih sedikit kering kulitnya. Kemudian O, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 120/80, nadi 90 kali per menit, RR 22 kali per menit, dan suhu 37 derajat Celcius dengan osmolalitas ureum yaitu 250, Hb 14, HT 40%, dan ureum 13 serta kreatinin 1. Untuk A-nya sendiri yaitu tampak masih kering, dan P, intervensi teratasi sebagian dengan dilanjutkan yaitu 1. Observasi TTP pasien, 2. Observasi turgor kulit pasien, 3. Anjurkan untuk berbanyak minum, 4. Anjurkan untuk menghabiskan makanan yang sudah disediakan dan menghindari pakaian yang terlalu ketat. Baiklah, sekian laporan asuhan keperawatan untuk pasien gagal ginjal kronik yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.